Halo, selamat malam. Mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi negarawan menjadi kanalisasi gagasan-gagasan luar biasa untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita malam hari ini? Berikut rangkumannya untuk Anda. Frasa ketuhanan yang berkebudayaan pertama kali disampaikan oleh Soekarno dalam sidang persiapan kemerdekaan. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menjelaskan ketuhanan yang berkebudayaan adalah prinsip kelima negara Indonesia. Ketuhanan yang berkebudayaan artinya setiap warga negara dapat menjalankan ajaran agama secara leluasa. Tidak ada egoisme agama dan menjunjung sikap berkeadaban, yaitu hormat menghormati dan memberi tempat bagi sebaik-baiknya bagi segenap agama yang ada di Indonesia. Semangat mengawal keberagaman juga ditampilkan Presiden Prabowo Subianto. Pekan lalu, Presiden Prabowo meresmikan terowongan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta. Terowongan ini merupakan simbol harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Presiden menegaskan bahwa kerukunan antar agama mutlak bagi kehidupan berbangsa dan harus dijaga seterusnya. 3, 2, 1. Kerukunan antar agama adalah mutlak syarat bagi Indonesia berbangsa, bernegara, ya. Kita hidup sudah ratusan tahun berdampingan dengan baik, dengan damai, dan ini harus kita jaga untuk seterusnya. Ratusan suku bangsa, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama berbeda-beda, tapi seluruh rakyat telah bertahun-tahun membangun bangsa dan negara ini. 17 program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo juga memuat isu kebinekaan, yaitu memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah. Hasil survei Kementerian Agama menunjukkan indeks kerukunan umat beragama atau IKUB dalam 3 tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, IKUB berada pada angka 73,09. Tahun lalu IKUB naik menjadi 76,02 dan tahun ini IKUB kembali naik menjadi 76,47. Tren positif skor IKUB menggambarkan toleransi di Indonesia membaik. Toleransi beragama hanya dapat muncul melalui moderasi beragama. Menurut Kementerian Agama, pengembangan moderasi beragama melalui komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap nilai budaya lokal. Inilah tugas kita bersama. Kita harus membangun pemahaman bahwasanya negeri yang indah ini, negeri yang besar ini, dan kita yang berada di negeri ini yang amat menentukan maju atau mundurnya negeri ini. Saya yakin dan percaya dengan semangat kita, keikhlasan hati kita, kesiapan kita untuk tetap mendedikasikan diri kita, bahwasanya kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan nasional harus kita tetap letakkan di atas kepentingan golongan. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pernah menyatakan pedoman hidup bernegara merupakan potret cara pandang moderasi para bapak pendiri bangsa. Moderasi beragama adalah proses dinamis dari upaya membangun cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan berbangsa. Artinya, bila kita tidak merawat moderasi beragama, dapat muncul fenomena beragama eksklusif dan segregatif. Akhirnya pemahaman beragama yang salah akan mengoyak ikatan kebangsaan.
Ya, bicara mengenai moderasi beragama di Indonesia, kita langsung teringat pada sosok Gus Dur. Menurut Gus Dur, pesan semua agama hakikatnya sama, yaitu kemanusiaan. Tidak ada agama yang mengajarkan konflik sosial, kekerasan, atau merusak persaudaraan. Karena itu, menurut Gus Dur, lembaga keagamaan harus memberi pemahaman umatnya tentang cara beragama yang benar. Metro TV melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dan hasilnya adalah 59% responden menyatakan pendapat pribadinya adalah yang paling benar atau baik. Dalam upaya membangun karakter manusia Indonesia yang moderat, pemerintah membentuk Sekretariat Bersama Moderasi Beragama untuk menjalankan amanat Perpres penguatan moderasi beragama. Masyarakat adalah entitas yang dinamis sehingga kita semua harus berperan aktif menjaga nilai-nilai sosial dan kultural yang memperkokoh ikatan kita sebagai bangsa. Tantangan moderasi beragama adalah tema diskusi kita pekan ini. Narasumber kita malam hari ini sudah hadir adalah Ketua Umum PGI, Pendeta Jeki Manuputi. Selamat malam Pak Jeki. Terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian ada Waketum MUI Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Pak Marsudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada cendekiawan kebangsaan Sukidi PhD. Selamat malam Pak Sukidi. Assalamualaikum. Baik, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.